Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang seluruh para pendengar yang kami hormati. Kami dari kelompok 8 kelas A Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi berbasis kajian ilmiah dengan judul Analisis Penurunan Kualitas Telur Akibat Penanganan dan Penyimpangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan Pangan. Nah, podcast ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penerapan dasar teknologi hasil ternak, khususnya pada komoditas telur konsumsi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kami sendiri, yaitu Sodik Wahyudi dengan NIM Z024044 dan rekan saya Isyar Muhammad dengan NIM Z01244050. Saya Farul Rizal dengan NIM Z01244020. Saya Arnaldi Adi Prasetyo dengan NIM Z01244040. Saya Lukman Jori Putrajab dengan NIM Z01244029. Saya Pamras Tangrojati dengan NIM Z01244037. Oke, setelah kami sudah memperkenalkan diri masing-masing, selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan permasalahan-permasalahan pada telur konsumsi. Langsung saja ke Mas Bais selaku anggota kedua. Telur merupakan salah satu pangan hewani yang bermutu nilai gizi yang tinggi. Banyak dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar kita. Namun demikian, telur dapat menjadi bahan pangan yang cepat rusak karena komposisi internalnya mudah mengalami perubahan fisik, kimia, dan mikrobiologis, sehingga apabila tidak ditangani secara tepat akan mengalami kerusakan. Berdasarkan struktur biologinya, telur itu tersusun dari kerabang, kemudian ada membran kerabang, albumen atau biasa disebut putih telur, serta yolk atau kuning telur, yang masing-masing berperan melindungi telur dari kontaminasi serta mempertahankan kualitas internal. Apabila bagian pelindung tersebut mengalami kerusakan akibat penanganan yang salah, maka kualitas telur akan menurun secara signifikan. Permasalahan utama yang banyak dijumpai di pasar tradisional maupun distribusi lokal adalah penyimpanan telur dan suhu ruang tinggi dan kelembapan yang tidak terkontrol. Kondisi tersebut mempercepat proses penguapan air, pelepasan CO2 melalui pori-pori kerabang, sehingga albumen menjadi encer, rongga udara memperbesar, dan posisi yolk bergeser dari pusat telur. Perubahan tersebut merupakan indikator penurunan mutu fisik telur. Juga di sisi lain, kerabang yang tidak dibersihkan dengan baik atau mengalami kerusakan fisik seperti retak, dia itu bisa meningkatkan peluang masuknya mikroorganisme patogen. Nah, termasuk juga di dalamnya nanti masuk Salmonella sp, sehingga tidak hanya menurunkan kualitasnya, juga standarnya juga akan menurun. Namun juga bisa mengancam keamanan pangan sekaligus kesehatan konsumen. Dengan demikian, penanganan yang tidak sesuai standar dapat berdampak langsung terhadap mutu dan kualitas yang dihasilkan oleh telur itu. Albumen menyusun sekitar 60% berat telur dan didominasi oleh komponen air serta protein, yaitu antara 84-89%. Apabila CO2 hilang dan kadar air berubah, maka viskositas albumen akan menurun yang berakibat pada penurunan nilai HU atau Hug unit sebagai parameter kesegaran telur. Oke, selanjutnya ada yolk yang menyusun 30-33 berat telur, terdiri dari air, lemak 32-36%, serta protein sebesar 16%. Yolk dilindungi oleh membran vitalin yang sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Ketika albumen menurun kualitasnya, perlindungan terhadap yolk melemah, sehingga oksidasi lemak dan kerusakan struktur lebih mudah terjadi. Nah, jadi di dalam sistem grading berdasarkan standar internasional Indonesia, parameter penilaian mutu telur itu meliputi kondisi kerabang, albumen yolk, serta ukuran rongga udara. Telur dengan kerusakan fisik atau penurunan parameter kualitas akan masuk kategori
telur B atau telur C, dan pada tingkat tertentu yang dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi konsumen ataupun masyarakat umum. Selanjutnya solusi untuk menjaga agar kualitas telur tetap terjaga, yaitu salah satunya solusi paling efektif adalah menerapkan penyimpanan pada suhu rendah, yaitu sekitar 7-15 derajat Celcius, dan sirkulasi udara yang terkontrol. Hal ini memperlambat penguapan air dan degradasi albumen. Juga selain itu, telur itu harus ditempatkan dengan ujung tubuhnya itu berada di atas. Mengapa bisa begitu? Agar yolknya itu tetap berada di posisi sentris dan tidak bersentuhan langsung dengan kerabang, dan tali yang menghubungkan antara kerabang dan yolknya itu tidak terputus. Nah, proses pencucian telur itu dilakukan dengan hanya diperlukan karena pembersihan yang berlebihan itu dapat merusak lapisan kutikula, yaitu perlindungan alami kerabang terhadap kontaminasi bakteri. Distribusi telur wajib memperhatikan perlindungan fisik agar tidak terjadi retak, serta menggunakan kemasan yang aman agar telur tidak pecah saat didistribusikan. Yang terakhir itu ada pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu itu perlu dilakukan melalui sistem grading dan pelabelan sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, di mana dia berfungsi agar konsumen itu memperoleh informasi tentang kualitas telur yang akurat. Jadi kesimpulannya yaitu telur merupakan bahan pangan bergizi tinggi yang sangat dipengaruhi oleh penanganan dan penyimpanannya, sehingga apabila ketiksalan pada aspek-aspek tersebut akan mempercepat reaksi pada aspek biologis, kimia, dan mikrobiologis pada telur. Nah, penerapan teknologi hasil ternak yang sesuai standar menjadikan faktor penting dalam mempertahankan kualitas telur itu sendiri sepanjang rantai pasok untuk menjamin keamanan bagi masyarakat ataupun konsumen yang mengkonsumsi telur konsumsi. Mungkin demikian pemaparan kami terkait permasalahan penurunan kualitas telur akibat penanganan dan penyimpanan yang tidak tepat. Semoga penjelasan dari kelompok kami memberikan pemahaman baru dalam meningkatkan kualitas pangan hewani di Indonesia. Beberapa referensi yang kami gunakan diantaranya yaitu dari penelitian beliau Bu Lilik Kartikasari pada tahun 2019 tentang pengertian dan struktur telur, materi teknologi hasil ternak, Fakultas Pertanian UNS. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya pada para pendengar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.